Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Kong Teguh. Kali ini saya akan bercerita tentang perjanjian Giyanti. Mungkin beberapa di antara kalian atau semua dari kalian pernah belajar sejarah di sekolah dan paling tidak tahu apa yang disebut dengan perjanjian Giyanti. Namun untuk menyegarkan ingatan kita, baiklah kemudian saya ingin bercerita sedikit, bahkan mungkin tidak sedikit, tentang perjanjian Giyanti. Sebetulnya alangkah lebih baiknya kalau kita bercerita soal perjanjian Giyanti itu dengan atau menyempatkan dirilah gitulah berkunjung ke lokasinya. Giyanti itu asal katanya adalah Yanti, sebuah desa Yanti. Dalam arsip Belanda ditulis Yanti, tetapi disebut Giyanti. Sekarang desa Yanti itu bernama Yanti Harjo di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Lokasi tempat perjanjian itu berlangsung sekarang bernama Dukuh Kerten. Kalau kita ke sana masih ada prasastinya, masih ada peninggalannya, dijaga, dirawat dengan baik. Karena apa? Itu sebuah situs sejarah yang sebenarnya adalah, dalam tanda kutip kalau saya ingin mengatakan, itu sebuah situs sejarah menyedihkan. Karena kalau kita belajar tentang atau membaca perjanjian Giyanti yang memecah Mataram menjadi dua, isinya adalah sebuah perlucutan. Artinya bagaimana kekuasaan Mataram dilucuti habis-habisan oleh VOC. Dua raja Mataram, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, menjadi tidak berdaya, tidak berdaulat atas pemerintahan, atas wilayah dan ekonomi. Sebelum kita membahas perjanjian Giyanti lebih lanjut dan bagaimana peristiwa itu terjadi, barangkali kita harus sejenak melompat ke belakang, ke masa sekitar 105 tahun sebelum perjanjian itu ditandatangani. Kenapa? Perjanjian Giyanti sebetulnya adalah puncak sebuah pertikaian yang berlangsung sejak meninggalnya Sultan Agung Hanyrokokusumo pada tahun 1645. Namun setelah perjanjian Giyanti ditandatangani, ada perjanjian lain yang memecah lagi tanah Mataram. Setelah itu ada lagi perjanjian lagi yang memecah lagi. Oke, sekarang saya akan membawa Anda sedikit kembali ke belakang dulu nih, ke masa setelah kematian Sultan Agung Hanyrokokusumo tahun 1645. Pada saat masa kekuasaan Sultan Agung, Mataram yang kita kenal itu adalah sebuah kerajaan kuat dengan wilayah kekuasaan yang cukup besar. Ada visi yang dibangun oleh Sultan Agung pada saat itu, membangun sebuah Mataram Islam dengan kekuatan full, dengan menyatukan Jawa. Ada visi yang dibangun. Itulah kemudian dia berusaha menguasai Batavia yang saat itu diduduki oleh VOC. Namun setelah dia meninggal, setelah Sultan Agung meninggal, anaknya yang bergelar Amangkurat I melakukan kebijakan yang sebaliknya. Dia menjadi Raja Mataram pertama yang mengundang VOC. Berdamai dengan VOC diberi akses ke pantai utara Jawa untuk membuka pos-pos dagang. Di era Amangkurat I pula, konflik pertama istana pasca Sultan Agung mengemuka. Amangkurat I berselisih dengan anaknya, Raden Mas Rahmat, saling bunuh, berusaha saling membunuh. Amangkurat I mengirim pasukan untuk membunuh Raden Mas Rahmat, tapi gagal. Raden Mas Rahmat berusaha meracuni bapaknya, tapi gagal. Di luar istana, di Madura, Bupati Madura Raden Tutunojoyo memberontak. Tetapi karena pemberontakan itu lokal, belum begitu kuat karena nggak ada dukungan dari istana. Relatif awalnya tidak berpengaruh. Namun ketika konflik antara Amangkurat I dengan anaknya begitu meruncing tajam, konflik ini sebetulnya disebabkan oleh kabar bahwa Amangkurat I akan mencopot gelar Adipati Anom dari Raden Mas Rahmat, dialihkan ke Pangeran Singasari. Raden Mas Rahmat tahu itu, lalu kemudian melakukan perlawanan. Sampai akhirnya Raden Mas Rahmat harus keluar istana. Dia nggak punya pilihan lain selain menemui Raden Trunojoyo di Madura. Panembahan Rama pada saat itu penasihat
penasihat di Madura membujuk Raden Mas Rahmat untuk membiayai pemberontakan Bupati Madura. Terjadilah pemberontakan luar biasa dan Kartasura istana Amangkurat I diserang, jatuh. Amangkurat harus menyingkir. Raden Mas Rahmat memperkirakan ketika istana jatuh, direbut Tarunojoyo, dia akan jadi raja. Ternyata enggak. Dia dibiarkan saja seperti begitu, sementara Tarunojoyo terus memburu Amangkurat I sampai ke Pleret. Pleret jatuh. Raden Mas Rahmat akhirnya kemudian berbalik. Dia balik lagi ke dukung bapaknya, tapi hanya untuk satu hal, meracuni bapaknya. Dalam, kalau babat tanah Jawi bilang itu, racun itu ditaruh di air kelapa yang diberikan kepada bapaknya. Amangkurat I tahu bahwa dia diracun oleh anaknya, sakit, diracun, sakit, sekarat. Dalam sekarat, ini yang paling menarik, kembali lagi ini menurut babat tanah Jawa, dia menunjuk Raden Mas Rahmat sebagai raja, tetapi dengan kutukan. Anak kamu, kata Amangkurat I kepada anaknya, anak kamu nggak akan jadi raja. Kalaupun jadi raja, akan singkat. Amangkurat I juga berwasiat, kerjasamalah dengan VOC agar kamu bisa berkuasa kembali di Istana Mataram dengan mengalahkan Tarunojoyo. Nggak lama kemudian, tahun sekitar Amangkurat I meninggal, Raden Mas Rahmat naik sebagai raja dengan gelar Amangkurat II. Dia melaksanakan wasiat bapaknya. Terjadilah yang namanya Perjanjian Mataram VOC 1705. Di perjanjian itu, VOC bersedia membantu Amangkurat II memerangi Tarunojoyo, tapi dengan imbalan seluruh pesisir Jawa masuk ke dalam kekuasaan VOC. Yang kedua, membayar biaya perang 2,5 juta gulden, suatu angka yang luar biasa pada saat itu. Amangkurat II tidak punya pilihan, ya udah. Itulah kali pertama VOC masuk ke dalam kancah politik Jawa, kancah politik Mataram. Sesuatu yang barangkali sangat ditunggu VOC untuk itu, karena dia akan memperoleh keuntungan banyak. Kita tahu berikutnya adalah Amangkurat II bisa mengalahkan Tarunojoyo, berkuasa. Namun satu hal lagi yang paling aneh adalah dia berusaha mengkhianati VOC. VOC tahu itu. Kenapa dia harus mengkhianati VOC? Agar terbebas dari biaya perang yang harus dibayarkan. Sampai meninggalnya Amangkurat II itu tetap harus membayar hutang yang begitu besar. Bahkan hutang-hutang itu nggak akan bisa dibayarkan sampai tahun-tahun berikutnya setelah dia meninggal. Saya nggak tahu ya, barangkali yang agak aneh adalah babat tanah Jawi ini kan ditulis pada saat masa Pakubuwono I. Kutukan yang katanya kutukan Amangkurat I kepada anaknya terjadi. Amangkurat III itu berkuasa hanya 2 tahun. Pertama adalah disebabkan oleh barangkali raja Jawa yang punya sifat buruk. Dia cacat, dengkulnya itu bengkok kalau nggak salah. Makanya disebut Pangeran Kencet. Nggak boleh ada laki-laki ganteng yang lebih ganteng dibanding dia, ia dibunuh. Paling menarik adalah di istana itu, di lingkungan istana ada orang yang dianggap lebih pantas berkuasa, namanya Pangeran Puger. Itu berusaha dibunuh. Tapi ketika Pangeran Puger tahu akan dibunuh, dia lari ke Semarang, kembali lagi minta bantuan VOC untuk mengalahkan Amangkurat III. VOC kemudian ya bersedia saja. Pangeran Puger diangkat raja bergelar Pakubuwono I, diangkat raja oleh VOC bergelar Pakubuwono I, lalu memerangi Amangkurat II. Singkat saja, pada saat itu Amangkurat III dibuang ke Batavia, lalu dibuang ke Sri Lanka. Pakubuwono I naik tahta. Persoalannya adalah konflik tidak berhenti sampai di sini. Itu terus berlangsung. Setelah Pakubuwono I meninggal, Pakubuwono II terus konflik-konflik di dalam istana, antara kalangan istana itu. Jogja itu nyaris nggak pernah usai. Barangkali puncak dari konflik itu adalah yang paling rumit adalah ketika anak Pakubuwono II naik tahta bergelar Amangkurat IV. Di era Amangkurat IV ini terjadi banyak pemberontakan.
baik dari luar dan dari dalam istana. Pangeran Blitar, Arya Mataram, Arya Mangkunegara, dan semua keluarga istana berusaha memberontak. Bahkan Amangkurat IV itu tadi menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, sesuatu yang kemudian menjadi rumit di sini. Disinilah kemudian VOC kembali lagi berperan lagi. Dia tumpas semua pemberontakan itu, dan seperti yang kita ketahui adalah VOC memperoleh keuntungan yang luar biasa. Perjanjian di masa lalu itu diratifikasi lagi, bagaimana VOC menuntut pembayaran beras 13.000 ton per tahun, belum lagi biaya perang dan wilayah-wilayah yang harus diambil sebagai kompensasi atas perang yang diinginkan oleh Amangkurat IV. Konflik belum usai, Amangkurat IV meninggal, anaknya naik tahta bergelar Pakubuwono II. Oke, barangkali di sini yang kita kemudian masa di mana perjanjian Giyanti harus ada. Ini barangkali sebuah episode, ya bisalah disebutkan ini adalah puncaknya gitu. Pakubuwono II itu ketika naik tahta juga dengan bantuan VOC, tetapi di sisi lain dia berusaha melepaskan diri dari perjanjian yang dibuat nenek moyangnya oleh VOC, karena itu sangat berat. Upeti yang harus dibayarkan luar biasa besar, dan dia sendiri juga sudah mulai gerah dengan hutang-hutang yang terus numpuk. Belum lagi kemudian penghasilan juga terus turun. Pada saat terjadi pemberontakan Cina, orang-orang Cina, kita tahu 1741 orang Cina di Batavia dibantai 10.000 orang, sisanya itu lari ke Jawa Timur. Dalam jumlah besar pasukan Cina pada saat itu menyerang setiap pos-pos VOC di pantai utara. Sampai di Semarang, Pakubuwono II dihasut untuk membantu pemberontak. Bingung dia. Akhirnya kemudian dia mengeluarkan keputusan, ya udah bantu aja pemberontak. Barangkali ini jalan untuk melepaskan diri dari hutang-hutang kepada VOC. Dikerahkanlah 20.000 orang, 20.000 pasukan untuk membantu pemberontak Cina di Semarang dan sekelilingnya. Sebelum itu garnisun VOC yang ada di Kartasura dia lumpuhkan. Tapi kondisi kemudian berbalik ketika Pangeran Cakraningrat dari Madura menawarkan jasa kepada VOC, gimana kalau kami bantu Anda untuk memerangi Pakubuwono II, merebut tahta. Oke, mau VOC. Akhirnya Cakraningrat dan VOC menyerang Kartasura. Tidak ada pilihan lain bagi Pakubuwono adalah kembali merangkul VOC. Nggak ada pilihan lain kalau dia ingin tetap berkuasa, karena bagi para raja-raja Jawa adalah yang penting berkuasa. Ya, dia rangkul lagi VOC. Pada saat dia berdamai lagi dengan VOC, pemberontak Cina menyerang Kartasura, merebut kekuasaan, mengangkat Raden Mas Garendi sebagai raja baru yang bergelar, kita tahu semuanya, Sunan Kuning. Kenapa disebut Sunan Kuning? Karena dia mengomandani pasukan terdiri dari orang-orang berkulit kuning, yaitu Cina. VOC menyelesaikan semua itu. Pemberontakan Cina dipadamkan, Raden Mas Garendi alias Sunan Kuning ditangkap, Pakubuwono naik takhta lagi, dan Cakraningrat yang bersedia membantu VOC dengan satu tujuan, yaitu melepaskan Madura dari kekuasaan Mataram, mendapatkan haknya. Madura lepas. Perjanjian Jepara dengan Pakubuwono inilah yang juga merontokkan wilayah-wilayah Mataram. Mataram nyaris kehilangan seluruh Jawa Timur dan Madura, pantai utara, wilayah Mataram jadi mengecil. Pakubuwono II harus menghadapi perlawanan dari dalam istana. Pangeran Mangkubumi menuntut haknya. Di sisi lain ada yang bernama Raden Mas Said atau dijuluki Pangeran Samberjawa, menuntut haknya sebagai raja, bahwa gue yang lebih pantas. Pertanyaannya adalah kenapa kemudian Pangeran Mangkubumi menuntut haknya? Ya karena dia juga anak Amangkurat IV, meskipun beda ibu. Raden Mas Said menuntut haknya karena satu hal, saya anak Arya Mangkunegara yang seharusnya bapak saya itu seharusnya naik tahta menggantikan Amangkurat IV. Hanya karena bapak saya adalah Arya Mangkunegara, nggak disukai sama VOC dan anti VOC, maka dia harus dibuang. Oleh karena itu haruslah yang berkuasa dari sekarang saya.
kata Raden Mas Said mengemukakan alasannya. Namun Mangkubumi dan Raden Mas Said nggak bisa melakukan apa-apa kecuali berperang menggerogoti kekuasaan Pakubuwono, tapi tidak pernah bisa menyerang secara langsung. Nggak bisa menyerang secara langsung karena dia akan menghadapi VOC, tidak cukup kuat. Perang yang dilaksanakan oleh Mangkubumi dan Raden Mas Said adalah bergerilya di wilayah hutan-hutan yang sekarang ini kita kenal bernama Yogyakarta. Pangeran Mangkubumi sebenarnya itu anti VOC. Raden Mas Said juga sama, anti VOC, sangat keras. Tapi kalau dia mau berkuasa, satu-satunya cara adalah merangkul VOC. Pada saat terdengar Pakubuwana II sakit, Mangkubumi datang menemui VOC. "Udah, sekarang jadikan saya raja dengan gelar Pakubuwono III." VOC menolak. Satu-satunya cara kemudian yang dilakukan Mangkubumi adalah menunggu momen yang tepat. Pada saat kemudian terdengar lagi Pakubuwono sakit untuk yang kedua kali, dia mendapuk dirinya sebagai raja Kasunanan Surakarta dengan gelar Pakubuwono III. Pada saat pelantikan, pada saat penobatannya, dia didampingin oleh Raden Mas Said dan Raden Mas Suryadi. Raden Mas Suryadi ini anak Pakubuwono II. Dialah ahli waris takhta. Akhirnya Pakubuwono II meninggal, wafat. Raden Mas Suryadi otomatis diangkat oleh VOC. Tapi sebelum itu saya harus bercerita tentang satu hal. Ada dua versi cerita tentang hari-hari terakhir Pakubuwono II. Yang pertama adalah Pakubuwono II berbicara kepada Baron van Hohendorf, utusan VOC pada saat itu, seperti gini: menyerahkan kewenangan pengelolaan pemerintahan kepada VOC. Itu versi yang pertama. Artinya Pakubuwono II ini sudah nggak sanggup, udahlah kewenangan Kasunanan Surakarta ini ke VOC deh. Versi kedua mengatakan Pakubuwono dipaksa untuk menyerahkan kewenangannya atas pemerintahan Kasunanan Surakarta. Saya nggak tahu mana yang benar atau apa dari kedua versi itu. Tetapi yang pasti adalah semenjak saat itu tidak ada Raja Jawa yang tidak diangkat atas restu VOC. Oke, kembali lagi kita ke era setelah Pakubuwono wafat. Raden Mas Suryadi diangkat oleh VOC menjadi Raja Kasunanan Surakarta dengan gelar Pakubuwono III. Terjadilah kepanikan, kebingungan. Sebab apa? Sebelum Pakubuwono II ini meninggal, Mangkubumi itu sudah didapuk menjadi raja dengan gelar Pakubuwono III. Jadi ada dua Pakubuwono III di situ. Yang membuat kemudian VOC juga harus kembali lagi. VOC harus menyelesaikan ini semua karena dia sudah diberikan kewenangan oleh Pakubuwono II. Inilah kemudian kita kenal menjadi awal perjanjian Giyanti. Diam-diam VOC tanpa sepengetahuan Pakubuwono III menemui Pangeran Mangkubumi di hutan Yogyakarta, berbicara. Sebenarnya Mangkubumi pada saat itu enggan lah menaruh curiga atas kedatangan VOC. Tetapi kembali lagi naluri berkuasanya membuat dia harus menemui VOC dan berunding. Pada perundingan pertama itu agak alot. Alotnya bukan karena persoalan wilayah, persoalan segala macam, tapi persoalan gelar. Nicholas Harting, juru runding VOC pada saat itu, kalau nggak salah juru bahasanya itu seorang pastor, itu mengatakan kepada Mangkubumi, akhiri pemberontakan, akhiri peperangan, kamu akan mendapat setengah wilayah Mataram. Mau? Oke aja. Tapi pada poin kedua, ini yang berat buat Mangkubumi. Itu yang kemudian memberatkan dan terjadi perundingan yang agak alot. Ini soal gelar. Maunya Mangkubumi itu bergelar Susuhunan atau Sunan Pakubuwono III. Kata Nicholas Harting, karena dia punya kepentingan juga dengan Surakarta, dan dia sudah mengangkat Pakubuwono III, VOC sudah mengangkat Pakubuwono III, nggak bisa. Gelar itu sudah lebih dulu.
secara resmi dipakai oleh Pakubuwono III, Susuhunan Pakubuwono III. Kamu pakai gelar sultan aja, bla 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 bla, sampai akhirnya kemudian Mangkubumi itu menerima. Maka poin-poin berikutnya dibicarakan kemudian pada 13 Oktober 1755 di sebuah desa Giyanti, ditandatanganilah perjanjian Giyanti. Ini yang paling menarik adalah kalau kita baca seluruh isi perjanjian, poin-poin perjanjian itu, buat saya itu adalah sebuah perlucutan. Bagaimana Mataram yang dibelah menjadi dua, Kasunanan Surakarta dan kemudian Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan raja pertamanya Mangkubumi bergelar Sultan Hamengkubuwono I, hak-haknya dilucuti. Dalam perjanjian itu jelas disebutkan bahwa raja tidak boleh mengangkat bupati atau pejabat-pejabat kerajaan tanpa restu VOC. Jadi harus restu VOC. Raja tidak boleh menghukum pejabat-pejabat dan bupati-bupati yang bekerja sama dengan VOC. Itu berlaku dua, entah untuk Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat dan untuk Kasunanan Surakarta. VOC harus merestui pengangkatan raja. Sejak saat itu tidak ada Raja Jawa, Kasunanan Surakarta dan Sultan Yogyakarta yang diangkat tanpa restu VOC. Itu dilucuti di bidang politik dan pemerintahan. Sultan dan Kasunanan ini juga dilucuti dalam bidang ekonomi. Belanda meminta hak monopoli atas perdagangan apapun di kedua wilayah ini. Belanda meminta hak ekonomi atas perdagangan di pesisir utara Jawa seluruhnya. Kasunanan Surakarta dan Sultan Yogyakarta nggak boleh lagi mempersoalkan wilayah Madura. Belanda akan memberikan kompensasinya 10.000 gulden per tahun. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya perjanjian Giyanti ini benar-benar mengakhiri sebuah apa yang kita sebut dengan kerajaan Mataram Islam. Bagaimana kemudian Raja Jawa hanya sekedar berkuasa tapi tanpa kedaulatan apapun di tanahnya. Dan itu berlaku sampai kemudian Republik Indonesia merdeka. Oke, ada satu hal lagi yang sebenarnya ditinggalkan dalam perjanjian itu, yaitu Raden Mas Said. Perjanjian Giyanti yang membelah Mataram itu hanya menyertakan 2 orang, sementara konflik ini kan harusnya 3. Konflik itu kan antara Pakubuwono II, Pangeran Mangkubumi, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa ini. Tetapi perjanjian Giyanti hanya mengikat 2. Kemanakah Raden Mas Said? Babat Tanah Jawi mengatakan Raden Mas Said tahu dia akan dikhianati oleh Pangeran Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi itu adalah mertuanya. Pada saat mereka kedua ini bersepakat untuk bekerja sama melawan VOC dan Kasunanan Surakarta, Pangeran Mangkubumi itu menyerahkan anaknya ke Raden Mas Said. Nih anak gue, sebagai tanda kita bekerja sama, nikahkan, nikah politik. Namanya Raden Ayu Inten anaknya. Ya udah, serahkan ke menikah. Tapi itu adalah bukan sebuah ikatan yang dipercaya dalam tradisi kekuasaan Jawa. Banyak contoh-contoh seperti itu sebenarnya. Bagaimana sebuah perkawinan itu mengikat sebuah keluarga, tapi itu bukanlah sebuah ikatan yang bisa dipercaya. Raden Mas Said tahu, dia tetap melancarkan aksinya, melancarkan perangnya sendiri. Tahun 1757, 2 tahun setelah perjanjian Giyanti, akhirnya VOC turun tangan lagi. Membujuk Raden Mas Said untuk mengakhiri pemberontakannya. Sebagai gantinya, lu dikasih tanah, sebagian tanah wilayah Kasunanan Surakarta yang sekarang bernama Mangkunegara. Raden Mas Said dikasih tanah berdamai, itu namanya perjanjian Salatiga. Lewat perjanjian Salatiga berakhir perlawanan Raden Mas Said, dikasih wilayah. Di atas wilayah itu Raden Mas Said kemudian mendirikan apa yang kita sebut dengan Praja Mangkunegara atau Kadipaten Mangkunegaraan.
Dia menjadi Arya Mangkunegaran pertama, Mangkunegara pertama. Oke, selesai. Pertanyaannya adalah bagaimana kita melihat semua ini? Bagaimana kita melihat perjanjian Giyanti dan perjanjian Salatiga? Kalau kita merenungkan adalah, atau kemudian kita melihat kembali ke 100 tahun sebelumnya, 100 tahun sebelum Mataram pecah, sejak zaman Sultan Agung wafat dan sampai 100 tahun kemudian, tidak ada suksesi tanpa darah dalam sebuah kerajaan Mataram yang independen. Namun setelah VOC kemudian mengambil alih semua kedaulatan kerajaan Mataram, itulah masa yang paling damai. Kita bisa mengatakan seperti begini, barangkali kalau kita sekarang ini kenal namanya Pax Americana atau Pax Nederlandica, barangkali VOC di situ memain perannya sebagai Pax VOC. Artinya VOC sebagai juru damai, tapi kemudian memecah belah, menghancurkan sebuah kerajaan besar berkeping-keping. Itu belum usai sebenarnya. Kita masih lihat lanjutannya lagi. Setelah perjanjian Giyanti, perjanjian Salatiga, perjanjian Giyanti memecah belah Mataram, perjanjian Salatiga mecah Kasunanan Surakarta. Pada saat Inggris masuk, Sultan Hamengkubuwono II dipaksa untuk membelah wilayahnya dan dikasih kepada putra Hamengkubuwono pertama. Jadilah kita kenal sekarang Kadipaten Pakualaman. Akhirnya sebuah kerajaan besar. Karena barangkali kalau kita harus belajar dari semua ini adalah, begitulah nasib sebuah kerajaan besar, kerajaan Mataram Islam yang dibangun dengan visi mempersatukan Jawa di dalam semangat keislaman, yang kemudian ditegaskan oleh usaha-usaha Sultan Agung. Terakhir Sultan Agung Handrokokusumo hancur babak belur, sampai kemudian akhirnya Mataram berkeping-keping menjadi 4 wilayah tanpa kedaulatan sampai 150 tahun. Raja-raja diangkat atas restu. Kalau dulu kan setelah VOC kan bangkrut tahun 1799, asetnya dan tanah-tanah kekuasaannya diambil oleh pemerintahan Belanda. Jadi penjajahan Belanda itu dimulai tahun 1799 Desember. Sebelumnya kita dijajah oleh VOC, Kongsi Dagang. Jadi pemerintah Belanda menguasai, menjajah kita itu dimulai 1799. Itulah yang terjadi pada sebuah nasib sebuah kerajaan besar di Jawa. Saya sampai pada kesimpulan seperti begini, barangkali sudah takdir kita, takdir Jawa, tidak ada suksesi di Pulau Jawa tanpa darah, akan selalu berdarah sampai sebuah kekuasaan besar, kekuatan besar memprateli kedaulatan hak-hak mereka dan hanya memposisikan para raja-raja ini sebagai simbol, yaitu bernama VOC dan Belanda. Saya rasa itu saja yang harus kita pelajari dari sebuah perjanjian Giyanti, yaitu sebuah nasib kerajaan besar yang hancur karena satu hal, ketamakan untuk berkuasa. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dengan Kang Teguh.